Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum di acara Wise Project di segmen Ngopi Sasi Soma, ngobrol pagi sana sini soal agama. Yang pekan ini insya Allah kita masih dibersamai oleh Ustadz Saifuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema mengenai citra mahasiswa muslim di kampus-kampus mereka. Ya, saya ada pertanyaan Ustadz. Jadi bagaimana kita masih menjaga citra kita itu muslim di kalangan yang mungkin tidak terlalu peduli dengan hal itu? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita membahas tadi citra diri mahasiswa muslim ya. Kalau dalam konsep psikologi, citra diri itu kan konsep yang ada di pikiran seseorang ya tentang dia itu mau seperti apa, atau dia itu ingin dinilai oleh orang lain seperti atau sebagai apa. Nah, tentu sebagai seorang mahasiswa muslim, hal ini penting untuk betul-betul diperhatikan, ditanamkan, dalam artian bahwa sebagai seorang mahasiswa muslim, dimanapun dia berada, hendaklah dia memiliki sebuah komitmen untuk membangun citra diri sebagai seorang muslim. Artinya, ketika dia itu ada di lingkungan yang heterogen, di lingkungan yang tentu di situ tidak hanya mahasiswa muslim yang ada, dia tetap harus berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa dia ingin dilihat oleh orang lain ya sebagai seorang muslim. Tentu kenapa itu penting? Untuk membuat dia itu mudah ya di dalam mengekspresikan keislamannya. Artinya karena walaupun dia berada di lingkungan yang heterogen, tetap dia harus secara sungguh-sungguh mengamalkan amalan-amalan yang wajib atau mungkin yang sunnah yang bisa dia lakukan. Ketika dia tidak punya konsep diri yang jelas, ya, dia tidak memiliki sebuah komitmen untuk bisa dinilai orang bahwa dia itu adalah seorang muslim yang komitmen dengan agamanya, tentu dia akan merasa risih itu kan. Dia akan merasa tidak bebas untuk mengekspresikan apa yang harus dia lakukan sebagai seorang muslim. Tentu dengan batas-batas atau dalam koridor bahwa dia pun tetap harus bisa menempatkan diri ya dalam pergaulan, menerapkan toleransi, menghargai orang lain, dengan tetap dia berusaha sekuat tenaga sesuai dengan batasan-batasan yang harus diperhatikan, mengekspresikan dirinya sebagai seorang muslim tadi. Tapi tentu di lingkungan yang homogen muslim pun tetap ya tadi karena ya mohon maaf saat ini juga kesadaran berislam itu kan belum merata di kalangan kaum muslimin ya. Ada mungkin mahasiswa-mahasiswa yang secara statusnya itu muslim tapi masih enggan mengamalkan amalan-amalan Islam, jangankan yang sunnah mungkin yang wajib saja dia masih enggan. Atau bahkan yang lebih ekstrim ada mahasiswa muslim yang justru dia itu gerah tidak suka melihat sesama mahasiswa muslim yang sungguh-sungguh di dalam mengamalkan keislamannya. Nah, ketika seorang mahasiswa muslim yang dia itu dari rumah atau dari keluarga ingin ya tetap menjaga keislamannya, ya tentu dia jangan sampai terbawa oleh lingkungan orang-orang yang seperti itu, ya. Anda jangan sampai seorang mahasiswa itu menjadi tidak percaya diri, ya, atau bahkan kemudian mengikuti arus tadi karena teman-temannya itu banyak yang masih enggan mengamalkan amalan-amalan Islam baik yang wajib apalagi yang sunnah, atau bahkan tadi ada mahasiswa muslim tapi dia itu merasa risih, yang merasa tidak enak ya ketika bergaul dengan mahasiswa muslim yang nampak sungguh-sungguh mengamalkan keislamannya. Nah, sehingga tadi sangat penting setiap mahasiswa muslim itu betul-betul memiliki tadi citra diri yang jelas. Dia itu ingin seperti apa? Kalau memang dia ingin menjadi mahasiswa muslim yang memiliki keleluasaan mengekspresikan keislamannya, ya harus punya komitmen dulu, ya membentuk citra diri bahwa dia adalah seorang mahasiswa muslim
yang ingin ya mengekspresikan keislamannya dengan sungguh-sungguh. Oke, mengenai tadi tuh yang tentang terbawa lingkungan tuh. Tapi kan kenyataannya kalau mahasiswa sekarang tuh kebanyakan ngikut gitu loh. Bagaimana teman-temannya, umpamanya mereka A dia ikut A, mereka B ikut B. Jadi bagaimana tanggapannya tentang itu tuh? Ya, mungkin ini ada satu nasihat dari Rasulullah yang penting untuk kita perhatikan berkaitan dengan kehati-hatian di dalam kita memilih teman. Ya. Rasulullah sudah dengan tegas menyatakan bahwa almar'u ala dini khalilihi. Ya. Falyanzur ahadukum mayyukhalil. Ya. Jadi agama seseorang itu tergantung dari teman dekatnya, itu kan ya. Sehingga hendaklah setiap kalian itu memperhatikan siapa teman dekatnya. Karena teman dekat memiliki potensi yang sangat kuat untuk mempengaruhi seseorang. Nah, tadi memang ketika seorang mahasiswa itu dia tidak memiliki citra diri yang kuat, ya, ketika dia bergaul dengan lingkungan yang kurang kondusif, maka sangat mungkin dia akan bisa terpengaruh oleh lingkungannya. Nah, sehingga tadi kembali saya tegaskan bahwa supaya seorang mahasiswa muslim itu tidak gampang terpengaruh atau ikut arus yang tidak baik dalam bergaul, hendaklah dia sudah punya citra diri dulu. Dia membangun citra diri dulu ya bahwa dia itu adalah orang yang punya komitmen untuk terus berada di atas kebaikan. Ya walaupun tentu memang dalam prakteknya tidak semudah tidak semudah teori itu kan ketika pun seseorang sudah berupaya membangun citra diri yang baik sebagai mahasiswa muslim yang taat dalam beragama misalnya, itu pun tidak mudah ya. Karena pasti yang namanya cibiran, ya olok-olokan dari orang lain itu pasti ada, gitu kan. Ini satu hal yang sudah menjadi sunatullah itu kan ya, ketika seseorang itu berusaha berkomitmen di atas kebaikan, sedangkan di sekitarnya adalah orang-orang yang mungkin masih lemah komitmennya, yang namanya tadi olok-olokan atau mungkin perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan pasti akan dia dapatkan. Jadi kalau citra diri dia tidak berusaha dibangun, ya dia tidak akan kuat tadi bagaimana menghadapi beratnya tantangan pergaulan yang akan membuat dia tertarik ya, terbawa ke dalam arus yang tidak baik tadi. Mungkin tanya contoh kasus ini, Ustaz. Pernah dulu teman tuh tanya ke saya, dia lagi jalan-jalan dengan teman yang lain, di situ ada dari temannya yang non muslim juga, ada muslim yang tidak terlalu kuat komitmennya, mereka sedang jalan dan sudah waktu asar waktu itu. Cuma karena belum sholat asar dan banyak orang yang tidak peduli, apalagi ada yang non, itu sudah mepet sampai maghrib. Dia tanya, dia mau memberhentikan kendaraan, itu timbul rasa sungkan karena ada yang non, ada ini, nanti harus berhenti semuanya, agenda jadi harus ditunda. Tapi dia belum sholat asar, dan sepertinya teman muslim yang satunya itu juga nggak terlalu peduli dengan hal itu. Nah, ini mungkin apakah kalau kita berbuat ekstrim, turun saja, saya berpisah dengan kalian, nah seperti itu, atau bagaimana, Ustaz? Baik, tadi kalau mungkin dikaitkan dengan citra diri itu kan, ya boleh jadi karena tadi orang yang sungkan tadi dia tidak orang lain tuh nggak tahu kalau dia itu seorang muslim yang memang punya komitmen kuat untuk menjalankan agamanya. Ya sehingga orang juga ya santai-santai saja ya. Coba kalau misalnya dia tuh sudah memang diketahui sebagai seorang muslim yang punya komitmen tadi ya. Udah orang tahu bahwa dia itu adalah orang yang memang rajin sholat harus tepat waktu. Itu justru orang juga akan sungkan, kan? Akan sungkan kepada orang yang taat tadi. Sehingga bisa jadi malah yang terjadi sebaliknya, itu kan malah mengingatkan atau secara sadar berhenti. Itu kan ketika emang dia itu tahu, itu kan. Dan itu kan banyak cerita seperti itu ya. Jadi orang-orang non-muslim yang justru mempersilahkan orang muslim untuk sholat misalnya. Itu pun pernah saya alami juga. Jadi artinya tadi di antara pentingnya kita membangun citra diri yang baik tentang seorang muslim, bahwa itu orang yang misalnya tidak bisa tawar-menawar dengan masalah sholat,
Ya tadi supaya orang lain tuh ngerti bahwa kita ini siapa, ya. Satu sisi itu penting. Tapi tentu di sisi lain juga kita harus mengimbangi itu kan. Kita tidak cuma membangun citra diri dalam satu sisi sebagai seorang muslim yang taat tadi, tapi di sisi lain kita pun juga berusaha membangun citra diri bahwa kita itu orang yang menyenangkan,